Halo semuanya, kembali di Tiba-Tiba Podcast bersama Budi. Tiba-tiba podcast. Kali ini bintang tamu aku ada Vira. Yeay. Kenalan dulu dong, Fir, kenalan dulu. Halo, aku Vira. Aku apa gitu? Sekantor ya? Iya, kita Kita sebelahan ya? Iya, sebelahan. Di sini aku mau ngebahas tentang Palembang. Sebelumnya tuh makasih loh udah nonton video aku dan notice kalau misalkan Palembang adalah the worst event yang ketiga dan juga kayak the best event yang ketiga juga menurutku. Kalau menurut kamu event yang paling yang pernah kamu ikutin sejauh ini, kan kamu sering ikut-ikut juga kan event-event. Menurut kamu dari 3 the worst itu apa? Aku SMS. Itu yang ketiga? Iya, itu yang pertama. Oh, yang pertama. Terus? Itu SMS pertama. Yang kedua Bandung. Ketiga Palembang. Palembang ada juga. Palembang ketiga juga. Nah, kita mau bahas yang ketiga the worst. Berarti kamu sama aku punya pemikiran yang sama kan? Karena sama-sama terburuk ketiga. Soalnya dari awal kita datang tuh, kita cerita dari awal ya. Dari awal kita datang tuh udah nggak enak banget nggak sih? Iya, dari pas kita di bandara. Kamu inget nggak kejadian itu? Yang orang-orangnya? Iya, yang tiba-tiba jadi kita ada kejadian yang kurang mengenakan di Palembang. Tiba-tiba kita mesen ojek online ya, taksi online. Terus yang pas kita di hotel itu, kok di hotel sih? Emang di mana sih hotelnya ya? Oh, itu nanti ini. Yang pas awal banget datang kan kita jalan kan, terus tiba-tiba ada bapak-bapak, kita diem aja, ditanya kan, bapaknya nanya, udah pesan belum mbak, tapi kita nggak ada yang jawab gitu loh. Kita kayak udah, karena kita udah pesan, ya udah jalan aja. Terus bapaknya ngomong gini, orang ditanya juga bla 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 gitu. Kau ingat nggak kejadian itu? Itu yang di bandara. Itu yang di bandara. Maksudnya dari awal kita mendarat aja udah dapat momen yang tidak mengenakan gitu kan? Iya. Dari situ, itu bandara tuh ya. Itu yang pertama di bandara. Terus yang kedua kita yang di hotel. Nah, itu hari keberapa ya? Hari pertama kita di Palembang. Hari pertama ya? Apa sih yang kita kedua nggak sih? Yang kita bawa karung-karung itu. Oh ya, itu hari kedua. Itu hari pertamanya ada lagi? Aku yang paling nempel di kepalaku sih yang di bandara itu. Aku yang di hotel. Yang di hotel itu. Aku nggak pernah ngeliat kamu marah tau, tapi di situ kamu marah-marah. Sama Desta tuh berdua-dua. Aku tim yang ngeliatin aja. Soalnya pas yang kita yang udah di hotel tuh kita nggak dapet driver karena kan kita bawaannya banyak banget ya. Oh, jadi cerita awalnya kita tuh mau ke venue ya, venue event. Tapi bawa barangnya itu berupa karung yang isinya baju bayi kan. Tapi tuh enteng banget guys, tanganku yang cacat aja bisa bawa itu. Kelihatannya doang. Iya, kelihatannya doang emang gede, tapi itu enteng gitu. Terus berkali-kali kita di cancel. Drivernya ngelihat kayak banyak nih, kayak gede. Loh kok bawa? Iya, maksudnya kayak gede gitu kan, tapi dikiranya berat ya? Udah yang XL nggak sih? Kita pesannya XL dan juga yang mahal itu nggak sih? Iya. Kayak mahal apa sih namanya? Premium nggak sih? Iya kayak. Pokoknya yang ekstra mahal gitu lah, supaya kayak ya udah pasti drivernya mau gitu. Iya, tapi soalnya enteng guys, beneran deh. Lihat pada nggak mau kan, terus ya udah kita berkali-kali nggak sih 3 kali? Itu 3 kali atau 4 kali? Iya, lupa. Tapi 3 kali. Oh, 3 kali. Kamu marah-marah gimana marah-marahnya? Wah, ini kan udah pesan XL. Kan udah XL, kenapa nggak bisa? Udah harganya udah mahal ya. Iya, udah mahal banget itu. Terus kan kalau misalnya bapaknya mau, pasti kita bakal kasih tip lagi nggak? Iya, maksudnya selalu kayak gitu. Biasanya juga kalau misalkan oke, mau nih berarti bapaknya baik, terus kita bakal kasih ekstra tip juga nggak sih? Tapi bapaknya tetap nggak mau kan. Terus ya udah, ada satpam menawarkan nih, katanya mau nggak ini temennya gitu. Terus kita tanya dulu berapa. Untuk deal-dealan itu seharga kita beli di seharga aplikasi yang kita pesan ya.
Deal-dealannya gitu awalnya. Terus ya udah kita oke dong. Kita akhirnya menunggu teman bapaknya. Terus akhirnya udah dateng nih. Udah nih dia ambil barangnya kan. Terus habis itu kita sampai di mana? Di mallnya. Di venue-nya. Itu tuh antreannya panjang banget. Karena kan soalnya mau loading in ya kan. Iya, mau loading. Terus antreannya panjang, ada truk-truk juga. Kita akhirnya nunggu lama. Kamu turun? Nah, aku turun aku nggak ikut ngantri kan sama kalian. Aku turun buat ngambil ID card. Iya, Kak Diana turun duluan tuh. Akhirnya aku sama Desta di mobil nih, berdua. Terus bapaknya kayak, aduh ini lama banget kata bapaknya. Oh gitu, ngedumel. Iya, ngedumel sama nggak tahu itu istrinya kali ya yang di sampingnya. Kayaknya pacar guys. Oh, soalnya kayak tapi udah nenek-nenek ibu-ibu. Emang iya? Ibu-ibu. Kan udah kakek-kakek bapaknya. Tapi kok aku ngeliat kayak masih udah lupain aja. udah. Terus dia kayaknya suami istri lah gitu ya. Iya, terus bapaknya terus udah sabar nih. Akhirnya kan ada 2 belokan. Ini untuk yang ke atas, satu lagi untuk ke bawah. Ke bawah. Nah, bapaknya lewat yang bawah. Terus akhirnya ke situ tapi mundur. Jadi kita I see. Jadi dia turun ke bawah terus naik ke atas tapi mundur terus ya udahlah bapaknya kayaknya karena nggak tahan nunggu lama ya akhirnya kita diturunin kalian aku baru tahu cerita ini. Iya udah kupikir emang dia nunggu terus lama terus ya udah tuh kita udah lewat nih. Nah terus kita kan udah ngasih tip nih ya udah siapin tip, kita udah turun, kita udah siapin tip juga jadi uangnya gak sih kan dia mintanya lebih ya di situ. Oh iya, ternyata dia minta lebih dari harga aplikasi. Dia minta lebih 2 kali lipat nggak sih? Dari 30 jadi 60 karena barangnya banyak. Terus barangnya banyak. Kedua kali lipat dari harga aplikasi. Terus kita udah turun. Ya udah oke lah, kita mikir ya udahlah. Ya udahlah ya kan. Kita butuh cepet juga ya waktu itu ya. Udah malam. Emang malam sih. Iya, malam sih. Malam sih jam 10 malam terus. Habis itu kita udah turun nih. Ya udahlah oke kita turun. Kita udah siapin duitnya sama kita udah tambahin tip. Jadi udah ada tip, udah 2 kali lipat terus plus tip. Ya, tip. Habis itu sama uang parkir kan dia minta uang parkir. Uang parkir lagi. Terus ya udah kita kasih Pak ini Pak. Terus bapaknya ngeliat duitnya kan. Loh, ini kayak kurang gitu kata dia. Dia minta lebih. Karena dia menemukan KTP aku sama Desta di dalam mobil. Karena jatuh KTP-nya. Jadi kayak apa ya? Kita kayak kena scam gitu ya. Kita kena scam dari harga 30.000 jadi harga segitu. Kayak kemarin kita ngasih berapa ya Desta? Berapa ya? 80 apa? 80-an guys. 80-an iya pokoknya harganya jauh banget. Jauh banget dari harga. Padahal itu deket banget guys. Sumpah deket banget. Kalau kita juga sampai yang XL juga kayaknya kita nggak bakal 30.000 tahu itu. Enggak, kayaknya cuma iya benar-benar. Kan? Kita pulang pergi biasanya. Biasa tidur ya? Nggak tahu. Pokoknya gitu kayak itu kita kayak udah kena scam tuh di malam-malam kayak gitu. Nah terus itu pokoknya kita beberapa kali ya, maksudnya ini bukan pertama tapi yang paling kita ingat dan kejadian itu adalah yang gak mengenakan adalah itu. Terus yang kamu ingat gak yang di Jembatan Ampera? Oh iya kita sempat jalan-jalan juga ke Jembatan Ampera. Sebenarnya bapaknya udah ngingetin ya kalau ada pengamen. Ini bapaknya lumayan baik gak sih? Oh iya yang ini baik. Dari sekian banyak pengemudi itu salah satunya yang baik. Paling baik. Dia cerita-cerita juga. Terus dia bilang kalau misalnya nanti di Jembatan Ampera pasti bakal banyak pengamen. Kata bapaknya jangan dikasih karena kalau sekali dikasih nanti pada ngerumun. Aku mau cerita nanti. Oke, terus. Sama pengamenan juga nanti. Terus habis itu ya udah tuh kan kita ke Jembatan Ampera ya. Iya, kita ke Jembatan Ampera di Dewan ya. Dewan. Kita di Dewan karena kan ada waktunya masih banyak. Waktu free-nya tuh di Dewan doang. Terus kita ke Jembatan Ampera malam tuh kan. Habis itu malamnya juga kayak enggak malam-malam banget ya, jam 7-an enggak sih? Jam 7-an sebelum makan ya? Sebelum makan. Iya sebelum makan malam kan. Ya habis itu bener dong pas kita lagi kayak ngonten foto-foto beneran ada pengamen. Beneran ada pengamen tiba-tiba datang terus 2 orang. 2 orang. Abang-abang tuh. Terus kita udah diemin nih kan. Kita diemin maaf kita gitu. Maaf ya. Nggak ada, emang beneran nggak ada cash kita. Iya, kita emang cashless semuanya. Kita semuanya cashless. Terus kita bilang nggak ada.
nggak Nggak ada ada. cash gitu kan. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kak, Pakai Apa, GoPay GoPay, apa Dana? GoPay. GoPay aja, Dana. Pakai Dana Dana ya? aja Kak gitu. Dana aja kak. Kayak, hah, sekarang pengamen sekarang canggih juga ya, elit Iya, ya? elit banget sih Bisa semua. Dana, kenapa nggak di gitarnya ditambahin Iya, QRIS QRIS. aja? Tapi itu yang di Jakarta udah banyak sekarang pakai pengamen pakai QRIS. Iya. Oh, Karena aku beberapa kali nemuin juga kayak gitu. baru tahu aku di Palembang itu sih. Itu. Nah, itu kita cerita pengamen ya. Maksudnya aku kan hari ketiga deh. Aku kan main ya sama Si ya. sebut namanya kali ya, sama Bang Bob sama Hilaris kan. Nah, itu malam-malam kan posisinya. Jam 2 apa jam 1 ya? Jam 1 malam. Iya, kalian berdua gak ikut. Nah, terus itu kan malam-malam ya, jam 2 jam 3. Nah, terus kita ya udah lagi ngobrol kan bertiga. Tiba-tiba aku sebenarnya udah bilang ke mereka kalau misalnya ada pengamen jangan ngasih gitu kan. Nah, terus mereka ya udah, mereka nggak ngasih si ininya, tapi tahu nggak pengamennya minta apa? Minta rokoknya Bang Bob. Rokok sebatang Banyak. Jadi itu ibu-ibu ternyata yang minta. Jadi tuh langsung kayak aku nggak tahu ya rokok itu isinya berapa ya. Terus kayak langsung ngambil banyak gitu. dia ngambil. Jadi Iya, Bang Bob jadi- langsung nawarin gitu. Iya nih, kan dia enggak nawarin. Jadi kayak kan kita maaf ya nggak ada gitu. Terus ya udah deh Bang rokok aja gitu. Nah ya udah diginiin kan sama Bang Bob. Nah diambil. Tapi diambil banyak. Terus kayak sampai buset sisa sedikit ya kalau nggak salah. Ya ampun sampai Terus kayak, segitunya. Iya. Nah kan Rokok tuh mahal ya? nggak tahu sih aku nggak pernah beli. Nah terus ya udah kan dikasihkan rokoknya. Nggak lama kemudian ada lagi. Pengamen lagi. Iya pengamen lagi terus kali. nggak tahu terus kayak itu sesuatu gitu mungkin gitu ya. Itu di sebelah ada ini gitu. Terus pengamennya bilang maaf ya nggak ada juga. Dia bilang ya udah Bang rokok aja Bang. Sama minta rokok juga. Sama terus ya udah kalau nggak salah dikasih 1 atau 2 kan. Udah pergi. Nah yang ketiga aku inget Bang sampai 3 kali. Tiba-tiba abis itu nggak lama lagi datang lagi. Terus dia bilang maaf Bang nggak ada gitu kan. Terus udah deh Bang rokok lagi, rokok aja gitu kan. Dia bilang ya Bang ini rokoknya juga tinggal segini. Dia bilang oh ya udah Bang sorry. Nah habis itu ya udah habis itu kayak situasinya menurut aku udah nggak kondusif kan. Ya udah kita balik jadinya tuh gara-gara rokok itu jadi kayak nyambung gitu loh. Berarti bener kata bapak si driver itu nggak sih? Bener. Sekali kita ngasih Kasih bakal ada lagi gitu. Mungkin dia ngomong kali kak. Kayaknya jadi kayak ibu-ibunya gitu. Itu sih yang kayak aku keinget emang ngamen itu. Itu gimana? Maksudnya kamu main di mana, di kafe? Iya, jadi pas perempatan yang mau ke hotel kita, terus di kiri tuh ada kayak angkringan gitu di sana. Rame tapi. Sama pas eventnya juga ya, aku mau cerita sedikit tentang eventnya. Itu bener-bener kita emang beda bahasa juga ya. Iya. Jadinya ada kendala bahasa yang kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Terus sama sorry banget, aku sering banget bolak-balik ke gudang. Soalnya aku stres banget sumpah. Kalau kamu notice aku kayak pokoknya sejak orang itu datang helper kita datang, manpower kita datang, aku langsung kayak deh gue ngambil barang nih. Karena mohon maaf aku mumet banget. Kamu mumet banget gak sih? Aku iya. Jadi kayak ya udah aku refreshing aja sambil mikir sambil itu aku balik ke gudang. Aku selalu butuh kopi di sana. Saya butuh kopi, aku butuh jalan. Jadi pas helpernya datang jam 12, aku langsung ngambil koper langsung jalan ke gudang. Karena aku udah kayak aduh gila stres banget sumpah. Terus itu kayak bener-bener stres itu gila 4 hari. Ya 4 hari gitu ya. Menurut aku kayak gila nih waktunya lama banget ya. Ya itu terasa lama banget padahal cuma 4 hari kayak kalau di ya Makassar Allah. Aku enggak loh, aku berasa cepet loh kalau di Makassar. Di Makassar sama Pekanbaru tuh kayak terasa lebih cepat, tapi yang di Palembang bener-bener selama itu aku merasa 1 hari tuh lama banget ya gitu. Semuanya stres banget. Pokoknya itu aku jadi kayak I'm so sorry ya. Aku suka ninggalin boot soalnya. It's okay. Terus itu menurut gue yang the worst sih.